Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Aku mengucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk sebagian maskulin ya yang sudah meninggal. Aku harap dari energi readingan aku ini tentang maskulin, feminim, karmik dijadikan sebagai pelajaran pembenahan diri ya, agar kita lebih baik lagi dan semoga diampuni dosanya, termasuk diri kita juga. Apapun yang kita lakukan di masa lalu adalah kesalahan ya, kalau kita berbuat salah ya salah, dan berharap insya Allah dimulai detik ini hingga kedepannya kita bisa lebih mengontrol diri, mengontrol ucapan dan pikiran ya, dari hal-hal yang buruk menjadi hal yang positif, yang baik-baik saja. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan maskulin. Seven of Wands, the Knight of Swords, Page. Oh, kamu bisa berdealing dengan fire sign, water sign, air sign. Oh, water sign, Pisces, Aries, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini, Sagittarius, So guys, maskulin ini tertahan ya, mau kembali ke kamu karena karmik memang memantau ya. Sebagian maskulin udah ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kewibawaan, atau kehilangan pemasukan yang besar gitu ya. Tapi si karmik ini masih memantau ya. Jadi memang karmik ini nggak mau ngelepasin DM kembali lagi ke feminim, masih ditahan. Karena aku ngeliatnya di sini juga ada Two of Swords, like I said. Feminim juga keblok ya untuk reconciliation ataupun untuk communication ya dengan maskulin, karena udah kehilangan kepercayaan ya. Ini keblok karena hadirnya orang baru dalam pekerjaannya si maskulin, yaitu dengan karmik, tempat kerja baru atau tempat kerjanya atau lingkungannya ya. Di sini aku lihat. Feminim, kamu harus kuat ya dalam menjalani kehidupan yang sebagian belum bisa rujuk dengan pasangan. Ini harus kuat ya, menghadapi ketakutan, menghadapi kenyataan. Jadi jangan banyak ngeluh terlalu dalam, terlalu larut. Kamu harus bisa optimistik, harus kuat, siap memaafkan. Jangan sampai ngeblok kebaikan kamu tentang memaafkan dan tentang melupakan. Maskulin. Kamu tertahan sih untuk kembali ya, komunikasi sama feminim juga tertahan. Dan di sini aku ngelihatnya si karmik ini memakai jalan pintas atau akun palsu. Ya. Ini bisa ya menguras keuangannya si maskulin.
pakai akun palsu. Jadi dia menjadi orang lain tapi menguras keuangannya. Ya. Ingin rasanya kembali. Allahu akbar kabira, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cicak. Tadi nggak ada. Pas aku lagi baca nggak ada cicak. Tukang ngerumpik, tukang ngedengerin, tukang kepo. Oke. Maskulin. Ingin rasanya kamu perbaiki perbuatanmu, tapi dihalangi ya oleh karmik. Karena dia gak suka kamu sukses lagi. Dia gak suka. Karmik gunakan jalan pintas. Bahkan ini bisa memeras keuangan kamu, memeras pikiran kamu. Ya. Sehingga sebagian maskulin ini ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, atau kehilangan image. Ya. Oh my god. Ini sebenarnya DM menghayal bisa. Sebenarnya DM ini sedang menghayal gimana rasanya atau bisa move on dari perjalanan karmic circle dengan orang ketiga. DM stuck dalam kesia-siaan di kehidupannya. Ya karena egonya, gengsinya. Sebagian dari DM ada yang berharap feminim itu karirnya hancur. Ini doanya buruk ya. DM berdoa karir kamu hancur, berantakan. Kenapa? Agar kamu bisa membutuhkan maskulin lagi. Ya, ini aku lihat. Karena yang tadinya kamu tergesa-gesa ya, dan ya kalau dibilang memaksa keadaan, ya maksudnya untuk mengakui, untuk dia jujur. Sekarang kamu enggak. Kamu lebih banyak perbaiki apa yang sudah hancur, terutama dalam hal spiritual. Kamu coba untuk merubah mindset kamu, merubah pikirannya, hatinya kamu, proses kehidupan kamu rubah. Di sini maskulin ini berharap ya apa yang kamu pegang sekarang, terutama tentang spiritual itu berantakan, hancur.
Karena dia dengan orang barunya ini terbunuh dengan perbuatan dia sendiri ya, terkhianati. Dan dia juga merasa kalau perjalanan hidupnya dengan orang baru ini sekarang adalah hasil doa kamu. Dia mengalami pengkhianatan sekarang. Dan dia berharap kamu juga hancur. Jadi dia nggak mau merasakan kehancuran sendiri, sakit sendiri, nggak mau. Jadi dia mengalami suatu kehidupan yang tidak baik juga sebenarnya. Dan dia berdoa, ya kamu mengalami hal yang sama. Dia masih mengendalikan sifat childish. Ingin komunikasi ke kamu juga masih dikontrol. Ya, berharap sih ya kamu yang ngejar dia, itu impiannya dia. Dan aku ngelihatnya di sini nggak ada pembayaran karma yang harus dia perbaiki. Ini bisa sampai 7 turunan, 7 tahun, ya. Dan proses kesuksesannya dia pun ya mengalami banyak kekacauan dan kehilangan kesuksesan, terutama dalam karir. Kalaupun dia bersama karmik saat ini, ya dia harus menerima kenyataan tentang kesia-siaan ya dalam menjalani pembayaran karmanya. Jadi kayaknya aku ngelihat dari energinya, maskulin ini coba untuk mencari kesempatan terbaiknya dia untuk bisa meninggalkan karmik di waktu yang tepat setelah ditentukan Tuhan. Jadi dia coba untuk belajar sabar juga sebenarnya. Ya dia undur-undur balik ke kamu tuh karena satu sisi dia butuh kestabilan hidup. Kalau bisa sampai 7 turunan dia memiliki kesuksesannya. Tapi kan cara dia salah ya ketika dia menjalani hubungannya dengan karmik. Karena dia memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan ketulusannya kamu, keberkahannya kamu. Situasinya karmik sama DM ini penuh dengan drama, penuh dengan efek ilmu hitam, gosip, ya, penuh dengan pengkhianatan, topeng. Ini banyak sekali orang ketiga, keempat yang ikut campur dalam kehidupannya maskulin dan DM. So DM di sini mau tidak mau. So di sini aku ngeliatnya memang maskulin tuh ya perjalanan hidupnya akan penuh dengan kehilangan satu persatu, terutama tentang kestabilan hidup ya, keuangan. Jadi banyak masalah, banyak utang piutang, kehilangan arah juga. Bahkan aku ngeliatnya ada yang perjalanannya penuh dengan skandal, merasa kesepian ya karena dia masih menahan egonya dia ya dalam no communication sama kamu. Dan dia stuck langkah hidupnya dalam permainannya dia sendiri, trust issue, karena dia masih menggenggam kesombongannya dia untuk komunikasi sama kamu. Dia mantau kamu juga di sini ya, aku ngeliatnya. Dan karmik ini lagi banyak berdoa juga ya, lagi banyak berharap, banyak mengejar impian agar bisa berhasil meraih DM kembali dalam genggapannya. Jadi kayak karmik ini banyak berdoa untuk pengabulan keinginannya dia ya. Tapi yang aku lihat malah DM ingin pergi loh. Jadi kayak dia tuh berdoa agar DM tidak meninggalkan dia gitu. Tapi dengan cara tidak baik, niat nggak baik ya. Bisa dengan pelet, fitnahan ya. Dan aku ngeliatnya juga karmik ini coba untuk mengeret atau memanipulasi DM tentang keuangan, tentang status. Ya, ini banyak masalah tentang trust issue ya. Drama
terulang lagi, stuck aja di situ. Aku ngelihatnya maskulin ingin pergi meninggalkan perasaan dia yang sia-sia dengan cara dia coba untuk mengendalikan karmik juga ya, agar dimana suatu waktu yang tepat gitu ya, DM udah siap meninggalkan karmik. Dan DM lagi mengumpulkan keuangan, kestabilan hidup lagi untuk bisa meninggalkan karmik secara diam-diam. Jadi dia coba mengendalikan karmik juga gitu. Selama bersama karmik itu sebenarnya mencari kesempatan untuk bisa pergi. Tapi DM malah processing menuju kehilangan harta, kehilangan kestabilan, kehilangan image. Aku ngeliat dia stuck dalam trust issue yang belum selesai, berharap DM ini bisa komunikasi dengan kamu. Tapi ya itu dia, sifat manipulasinya masih ada. Yaitu ketika sudah berhasil bersama kamu lagi atau komunikasi dengan kamu, dia coba untuk mengejar halusinasinya lagi. Ujung-ujungnya dia kehilangan kesempatan kembali, kehilangan target hidupnya lagi, kehilangan impiannya lagi. Makanya DM berharap feminim ini mengalami kehancuran. Dia berdoa juga, karena dia dengan orang baru ini tersakiti terus ya. Jadi dia berpikir, prasangkanya ya, ini adalah hasil doa kamu ya, untuk memberikan karma buruk terhadap maskulin dan karmik ya, perjalanan hidupnya. Coba kita lihat lagi. Seven. Oh, Three of Swords. Tuh ya, dia pengen balik sih sebenarnya. Dia juga memakai akun palsu ya, untuk bisa kembali sama kamu. Tapi nyatanya juga kalau balik tuh dia nggak baik. Sifat manipulasinya memang masih ada. Sorry ya guys, aku sambil makan. So, berharap bisa bahagia dengan karmik, tapi malah penuh dengan drama, penuh dengan karma buruk. Tuh, harapannya memang ingin kembali, ingin sukses lagi, ingin rujuk, ingin tanggung jawab. Dia merasa gini loh, sesakitnya apapun dengan feminim, tapi rezekinya itu ada aja gitu. Walaupun berantem gitu ya. Loh. Karena dengan feminim tuh dia merasa keberkahan tuh selalu ada. Dan dia menjadi orang yang bebas, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Tuh, egonya tuh masih tinggi, mau balik ke kamu tapi masih tertahan ya.
tertahan karena satu keuangan dan juga fisik. Sebagian dari twin flame ini kan ada yang long distance, jadi merasa ya nggak ada kesempatan untuk kembali ke feminim karena ya fisiknya jauh ya. Allahu akbar kabir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh ya, DM ini depression dengan masa depannya dia sendiri, dan ada rencana dia untuk nekat kembali ke kamu gitu loh. Tuh, kalaupun balik lagi ke kamu, dia hanya untuk ya menjalani kesenangan dia kembali. Pembayaran karma tentang triparty yang harus dia terima ini besar banget karmanya, dan ya dia harus menerima dengan kuat, yaitu dengan cara merencanakan untuk kesembuhan dirinya dia sendiri. Jadi ya dia harus banyak-banyak berdoa juga, harus banyak perbaiki spiritualnya juga, jangan mengharapkan tentang feminim aja spiritualnya gitu. Ya, dia konflik sendiri nih. Sebagian dari maskulin akan coba untuk reconciliation sama kamu, ya. Yang long distance akan coba untuk datang ngasih kabar dan ketemu. Ini banyak drama ya. Yang dia pikirkan kepentingan pribadinya dia sendiri ya, sukses untuknya gitu loh, bisa ke warawiri, bisa bebas, dan dia tahu sebenarnya dia terikat sangat dalam sama kamu, koneksinya. Pada akhirnya dia tersakiti sendiri dengan hubungan yang ya sekedar fisik. Aku ngelihatnya maskulin di sini depresi, memikirkan gimana caranya untuk bisa kembali rujuk, terutama tentang anak-anak. Dan dia teringat rumahnya itu adalah kamu. Tapi dia masih bebas, masih ingin bebas. Kalau dia kembali dengan kamu, masih ingin bebas dengan kelakuan dia sendiri gitu. Terutama kalau dia sudah mendapatkan keberkahan dari koneksi twin flames-nya. Ya itu tentang rezeki ya pastinya. Makanya karmanya adalah dia harus membayar karmanya, menerima tentang pengkhianatan dari orang ketiganya ini, dan ini sangat sakit. Dia mau nggak mau dia harus kuat menjalaninya, yaitu menyembuhkan dirinya dia sendiri. Keinginan untuk kembali sama kamu ini ada banget ya. Kita lihat. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini ada runner. Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego, and both in the reverse. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, and closure issues. And the patient in the reverse.
instant chemistry, like each other equally, having fun. And the snake, oh my god, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the older woman, stab it in the back, heartbreak, pain, inspiration, deception, sucking a take, and the bottom of the deck, looking at your photos, missing you, nostalgia, and make new memories, and soulmate, inspiration in the reverse. Sorry guys. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of the future. Ini kayaknya dia udah mau move on sebenarnya juga, tapi ketika dia pengen move on tuh ngelihat foto kamu, dia yakin kamu masih nerima dia. Itu pikirannya dia. Dia lari dari kenyataan ya, ketika dia sudah menikmati atau mendapati gitu ya, sebenarnya kebahagiaan yang sudah sempurna. Dia lari dari kenyataan. Dia pikir dengan lari dari kamu tuh dia akan mendapatkan yang lebih baik tanpa ada tekanan, tanpa ada komitmen. Pada akhirnya perjalanan hidupnya dia mengalami kegagalan. Dia tidak mendapat apa yang dia inginkan, dan perjalanan hidupnya pun penuh dengan isu. Ya, tidak menutup isu, tapi malah membuka isu baru. Passion, ini nggak ada chemistry dengan orang-orang yang dia jalani, terutama dengan karmik. Ya, and snake, competition, enemy, clever. Karena kenapa? Dia malah lari ke dalam ya lubang yang lebih parah, ya lubang kejahatan, lubang pengkhianatan gitu ya, sebuah lubang yang dia gali sendiri. Dan ini banyak sekali tentang competition, persaingan, banyak musuh ya. Dia malah lari ke dalam jurang, ke dalam sarang musuh yang benar-benar dia tuh nggak berpikiran, ini penuh dengan kelicikan gitu loh. Ya ini masuk perangkap energi feminim yang darkness ya. Makanya banyak pengkhianatan nih yang dia rasakan. Banyak kebohongan, banyak kepalsuan. Ya, dan dia kaget banget. Dia tersakiti oleh seseorang yang ya dia anggap sudah sebagai sejiwanya gitu ya, apalagi secara fisik dia butuhkan gitu. Ternyata malah mengkhianati dia. Makanya dia pengen balik lagi. Tapi dia coba untuk memerhatikan gambaran kehidupan dia seperti yang dulu ya. Dia ingin ada memori baru sebenarnya. Makanya dia nggak mau pisah sama kamu sebenarnya. Dia juga sekarang energinya udah nggak mau banyak selingkuh ya. Udah capek kalau aku lihat, udah capek. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa lari aja. Kenapa? Karena dia belum siap untuk memperbaiki kesembuhan dia, terutama dalam petualangan hidupnya dia. Ketika dia sukses, dia ingin mencoba yang baru, mencoba ini itu ya, tanpa memikirkan resiko seseorang gitu loh. Ya, aku ngeliatnya seperti kayak gitu energinya. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.